Dari pemeriksaan ini kita dapatkan hasil positif sebanyak 1.607 orang, sehingga total kasus positif akumulatif sampai dengan saat ini adalah 63.749. Perkembangan kasus COVID-19 di Jawa Barat fluktuatif setiap harinya. Artinya kasus positif corona di Jawa Barat kenaikannya berbeda setiap harinya, kisaran angka 10 kasus hingga 45 kasus. Sudah 4 bulan lamanya negara Indonesia menghadapi berbagai macam permasalahan yang diakibatkan oleh virus corona. Terhitung, sudah 63.000 lebih kasus yang telah terkonfirmasi. Sejak awal virus ini masuk ke Indonesia, pemerintah terus mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tinggal di rumah. Dengan membuat kebijakan, bekerja, belajar, serta beribadah dari rumah. Namun, pada kenyataannya, banyak masyarakat di negara Indonesia ini yang tak mengindahkan kebijakan untuk tetap tinggal di rumah saja. Apakah alasan masyarakat Indonesia tidak mengindahkan peraturan ini? Beberapa masyarakat tetap pergi keluar rumah dengan alasan mereka membutuhkan uang. Mereka membutuhkan untuk mencari nafkah untuk keluarganya, karena tidak semua pekerjaan bisa dilakukan di dalam rumah. Beberapa pekerjaan harus dilakukan secara terjun langsung ke lapangan. Seperti contohnya adalah para pedagang di pasar. Apabila mereka tidak pergi ke pasar untuk menjajakan dagangannya, maka mereka tidak bisa menghidupi keluarganya. Mereka tidak akan mendapatkan uang, maka keluarganya tidak bisa makan hari itu. Oleh karena itu, beberapa masyarakat tetap kekeh untuk pergi keluar rumah dengan alasan mencari nafkah. Alasan yang kedua adalah banyak orang yang stres karena terpaksa berdiam diri di dalam rumah. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena tidak semua lingkungan rumah merupakan lingkungan yang kondusif. Banyak orang yang depresi karena terus-terusan berada di dalam rumah. Hal tersebut sangat berpengaruh pada imunitas tubuh. Padahal di era pandemi ini, imunitas tubuh merupakan hal yang sangat penting. Karena apabila imunitas tubuh buruk, maka akan sangat mudah terserang virus corona. Alasan terakhir mengapa banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengindahkan aturan untuk tetap tinggal di rumah saja adalah mereka merasa bosan dengan kegiatan yang monoton selama di rumah saja. Oleh karena itu, kebijakan di rumah saja belum terlalu efektif untuk menangani pandemi ini. Hal ini dikarenakan kebijakan ini bisa menghambat sektor-sektor yang lainnya. Oleh karena itu, physical distancing dan penerapan protokol kesehatan di setiap sektor merupakan hal yang paling penting untuk menghadapi pandemi ini. Untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan secara langsung terjun ke lapangan masih bisa melakukan pekerjaannya dengan syarat menerapkan protokol kesehatan dan social distancing atau physical distancing. Seperti contohnya, para pedagang di pasar yang masih bisa melangsungkan pekerjaannya dengan syarat memakai face shield, memakai masker, dan membawa hand sanitizer. Dan jangan lupa untuk jaga jarak antara satu pedagang dengan pedagang lainnya. Lalu, untuk orang-orang yang stres berada di dalam rumah, orang-orang yang depresi berada di dalam rumah, mereka bisa sesekali healing untuk pergi keluar rumah. Mereka bisa ke taman kota, mereka bisa bersepeda dengan syarat menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, memakai face shield, dan selalu membawa hand sanitizer kemanapun mereka pergi. Oleh karena itu, mereka tidak akan menjadi depresi lagi karena terkurung di dalam rumah. Dan untuk orang-orang yang hanya merasa bosan tinggal di rumah karena kegiatan yang monoton, mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang baru, tentunya yang seru yang dapat dilakukan di dalam rumah. Seperti contohnya adalah berolahraga di dalam rumah, melakukan pertemuan melalui video conference, menonton drama, bermain game, dan sebagainya. Dan kesimpulannya adalah tetap tinggal di rumah apabila tidak memiliki keperluan yang mendesak untuk pergi keluar rumah. Tetap tinggal di rumah dapat membantu Indonesia untuk keluar dari pandemi ini. Tetap tinggal di rumah saja bisa memutus rantai penyebaran virus corona.